Saya nggak tahu ya, Rudi Sutanto ya yang saya kenal Rudi Sutanto. Viral, staf sus Rudi Sutanto ternyata buzzer era Jokowi. Menkom Digi mengaku tidak tahu. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengaku tidak tahu Rudi Sutanto yang diangkatnya sebagai staf khusus bidang strategis komunikasi diduga buzzer atau pendengung di era pemerintahan Joko Widodo. Rudi ditengarai mempunyai akun Twitter dengan nama Kurawa. Hal tersebut disampaikan Mutia Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 13 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda, sahabat BN, polemik pengangkatan Rudi Sutanto yang lebih akrab disebut Rudi Palingka dengan akunnya Kurawa di Kementerian Komdigi menuai polemik. Sebab Rudi Sutanto selama ini diduga sebagai buzzernya Jokowi. Dengan ini bisa saja ada yang memperkirakan masuknya Rudi Sutanto ke dalam Kementerian Komdigi ini ada yang memasukkannya di luar dari keinginan Menteri Komdigi Mutia Hafid. Ini tentunya yang dikhawatirkan oleh publik. Kalau memang benar masuknya yang dikenal selama ini buzzer ke Kementerian Komdigi, rakyat tentu boleh khawatir. Jangan-jangan nanti dia akan memanfaatkan kemampuannya sebagai buzzer untuk menghantam orang-orang yang diinginkannya ketika dia berada di kementerian ini. Kalau itu yang terjadi, tentu saja misi dari Kementerian Komdigi yang kementeriannya dibiayai oleh rakyat berbeda dengan misi yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat tentu menginginkan kementerian ini berada di pihak rakyat karena dibiayai oleh rakyat kementerian ini. Tetapi nanti jika dia sudah punya misi untuk tujuan-tujuan politik tertentu dan untuk kepentingan orang yang memasukkannya ke kementerian ini, tentu saja akan lain jadinya. Kita tahu publik sekarang ini sangat besar harapannya kepada Kementerian Komdigi setelah ditinggalkan oleh Menkominfo Budi Ari yang banyak mengecewakan rakyat, terutama dalam polemik judi online. Dan perlu agaknya kita catat bahwa Budi Ari adalah orang dekatnya Jokowi. Antara lain, rakyat sekarang ini kelihatannya menginginkan Kementerian Komdigi di bawah pimpinan menterinya Mutia Hafid berada di garis depan di dalam pemberantasan judi online. Dan berada pula di garis depan di dalam membentengi anak-anak mereka atau generasi muda kita dari dampak negatif digital. Rakyat tentu tidak menginginkan Kementerian Komdigi ini nanti menjadi pelindung judi online. Dan jangan sekali-kali hendaknya nanti Kementerian Komdigi ini menjadi pembela pupu papa. Coba kita lihat pendapat dua orang tokoh, yang satu dari DPR RI, yang satu dari akademisi, tentang Kementerian Komdigi sekarang ini. Termasuk tentang bergabungnya Rudi Sutanto di kementerian ini. Kalau kita mau meneropong soal staf khusus itu, tentu motivasinya adalah supaya ibu menterinya ini punya dukungan opini, dukungan strategi, dukungan supporting lah intinya untuk melaksanakan tugasnya. Support system ya. Support sistemnya, dan tentunya ada tugas khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan inilah yang kemudian dicarikan seperti key opinion leader tadi itu untuk mencapai itu dengan cara yang khusus yang tidak dimiliki oleh sumber daya yang ada di Komdigi. Dan ini baru pertama kali
ada staf sus Tahu ini? saya staf sus sudah sering, tetapi khusus untuk bidang komunikasi atau strategi komunikasi itu baru di situ. Oke. Yang kemudian muncul polemik itu adalah apakah yang bersangkutan ini cukup memiliki kompetensi, yang kedua cukup memiliki kredibilitas. Termasuk nama Rudi Valinka atau Ya, Rudi termasuk Sutanto? itu, termasuk nama-nama itu. Karena memiliki kompetensi dan memiliki kredibilitas untuk membantu mendrive opini itu sehingga kondusif dan favorable untuk kinerja seorang menteri. Nah itu yang paling utama. Iya. Oke, saya mau tanya kalau gitu ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun sebenarnya kalau dilihat seberapa penting sih punya staf khusus yang kemudian, oke staf khusus mungkin biasa, tapi kemudian yang kemudian lebih spesial lagi seperti ada staf khusus kemitraan global, staf khusus bidang strategi komunikasi di Komdiji ini? Sebenarnya kalau varian staf khusus ya yang membantu dan menguatkan posisi menteri untuk menjalankan tugasnya itu sebenarnya baik-baik saja. Kenapa? Karena kan ini bicara soal orientasi komunikasi yang dikelola ya secara institusional. Karena kementerian ini memang salah satu jantung dari basis informasi ya yang kemudian perlu menjadi kekuatan dari pemerintahan Pak Prabowo. Persoalannya adalah apakah orang yang tepat gitu ya mengelola komunikasi di tengah keharusan pemerintah dalam konteks ini adalah Kementerian Bu Mutia Hafidz ini untuk kemudian mengelola komunikasinya jauh lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Karena kan bicara soal bukan hanya semata-mata soal konseptualisasi komunikasi, tapi juga respon publik atas orang yang menempati posisi. Agaknya rakyat ingin menyampaikan kepada Mutia Hafidz, berhati-hati memilih pejabatnya. Sebab pengalaman pahit sudah ada. Sudah dialami oleh menteri pendahulunya. Oleh Menkominfo Johnny F. Plate. Bisa saja Johnny F. Plate dulunya tidak punya niat untuk menjadi seorang koruptor. Dan tidak membayangkan dia akan masuk UI. Tetapi bukan tidak mungkin karena ada di dalamnya orang-orang yang tidak dia ketahui misinya, yang selalu membuat jebakan-jebakan untuknya sehingga dia tergelincir. Dan ketika peta politik berubah, ketika partai tempat dia melangkah ke kementerian ini berseberangan dengan penguasa, Johnny F. Plate menjadi korban. Dan selaku seorang menteri yang berasal dari partai, tentu saja publik sayang kepada Mutia Hafidz yang dikenal sebagai seorang wartawan yang hebat ini. Rakyat tentu sayang kepada Mutia Hafidz ini. Sebagai seorang wartawan, rakyat tahu Mutia Hafidz ini seorang idealis, seorang yang lurus, yang jujur. Alangkah nanti naifnya apabila akibat dia tidak hati-hati menerima pesanan-pesanan orang-orang pendampingnya di kementerian ini, dia terjebak, dia jadi korban. Jadi artinya apa? Publik sekarang ini mempersoalkan orang-orang yang ada di dalam struktur baru Kementerian Komdiji yang dipimpin Mutia Hafidz ini tak lain adalah karena rakyat atau publik sayang kepada Mutia Hafidz. Rakyat tidak ingin Mutia Hafidz nanti jadi korban politik sia-sia. Andaikan saja staf atau pejabat di lingkungan Kementerian Komdiji ini masuk di luar sepengetahuan Mutia Hafidz misinya. Kalau dia punya tujuan untuk memenangkan seseorang pada Pilpres 2029 nanti, mulai dari sekarang dia sudah bermain di kementerian ini. Tentu saja misi Mutia Hafidz
menjadikan kementerian ini menjadi berhasil sesuai dengan visi misi Prabowo Subianto, sesuai dengan cita-cita program kerja Kementerian Komdiji, tentu akan buyar jadinya. Alangkah anehnya nanti jika di satu sisi Mutia Hafid bekerja mati-matian untuk mencapai hasil maksimal dari program yang ada pada Kementerian Komdiji, namun orang-orang penting yang ada di dalamnya bertujuan lain selain dari tujuan itu. Sahabat BN, sekali lagi Mutia Hafid harusnya menjadikan masukan-masukan dari publik sebagai bahan pertimbangan dan jangan sekali-kali dianggap negatif dan merasa tidak perlu didengarkan. Dapat kita bayangkan sahabat BN, andai kata Rudi Sutanto ini memang dia seorang buzzer Jokowi dulunya, dan kalau selama berada di kementerian ini nanti dia tetap menjalankan misi sebagai seorang buzzer Jokowi, dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi. Apapun alasannya sekarang ini tidak bisa dilarang rakyat memperkirakan, menganggap bahwa Pak Jokowi dari sekarang sudah mulai berupaya agar anaknya Gibran yang sekarang jadi wapres besoknya menjadi presiden. Kalau keinginan Jokowi untuk menjadikan Gibran menjadi presiden untuk periode 2029-2034, bisa jadi kalau nanti tahun 2029 Prabowo maju, Prabowo dengan Gibran berseberangan jalan, berlawanan di Pilpres 2029. Jika itu nanti yang terjadi, tentu saja apa yang terjadi, yang penting artinya yang tersembunyi, yang menjadi rahasia negara di Komdiji selama ini akan menjadi peluru bagi Pak Jokowi yang siap diledakkannya pada Pilpres 2009 nanti untuk menggagalkan lawan politiknya. Walaupun nanti lawan politiknya itu Prabowo sendiri. Sebab bagaimanapun isu pupu papa yang sangat merendahkan Prabowo sampai sekarang masih belum ada kepastian siapa pemilik akun yang menghina Prabowo itu ketika dulu Prabowo berlawanan dengan Jokowi tahun 2019. Sampai sekarang belum ada lagi kepastian pemilik akun itu selain dari Gibran. Maksud yang hendak kita sampaikan di sini, di dunia politik hari ini berteman, besok berlawanan biasa. Hanya tergantung kepada kepentingan saja. Kemarin tahun 2019 Jokowi Gibran berlawanan dengan Prabowo. Tetapi tahun 2024 berteman akrab. Tahun 2029 nanti bisa berteman juga dan bisa berlawanan. Demikian juga dengan Mutia Hafid. Apakah Partai Golkar nanti mendukung Prabowo ataukah mendukung Gibran? Kalau nanti Prabowo dengan Gibran berseberangan, kalau nanti Golkar mendukung Prabowo, Mutia Hafid sebagai kader Golkar akan berlawanan dengan Gibran dan Jokowi. Kalau nanti Partai Golkar mendukung Gibran, maka sebagai kader Golkar, Mutia Hafid akan berlawanan dengan Prabowo.
Syukur-syukur nanti Prabowo dan Gibran tetap bersatu tahun 2029 seperti 2024. Maka amanlah Mutia Apik sebagai kader Golkar. Dengan catatan kalau Golkar pada tahun 2029 nanti tetap mendukung pasangan Prabowo Gibran. Tetapi sekali lagi, kepastian untuk bersatu atau untuk berseberangan tidak sedikit pun bisa diramalkan dari sekarang. Karena itu sekali lagi, publik menginginkan Mutia Apik sangat berhati-hati dalam menempatkan orang-orang yang mendampinginya, yang memegang posisi jabatan tertentu di Komdigi sekarang ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rudy Valinka bukanlah nama baru di jaga media sosial. Ia aktif menyuarakan berbagai isu di platform Twitter yang kini berganti X dengan akun Kurawa. Cuitan-cuitannya yang berisi kritik tajam dan terkadang kontroversial membuatnya memiliki banyak pengikut. Kiprahnya kemudian melambung saat menjadi penulis buku berjudul Amen Cold, Ahok pada tahun 2016. Dilansir dari Tribun News, Rudy Valinka, pemilik akun Twitter Kurawa yang selama ini dikenal dengan cuitannya yang kerap kontroversial. Nama Rudy Valinka sendiri bukanlah sosok yang baru di media sosial tersebut. Gaya penulisan lugas dan terkadang kontroversial membuatnya memiliki pengikut setia sekaligus kerap menuai banyak kritik. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.